kembali untuk Anda pemirsa bersama saya Dita Ruspendi. Kita sedang membahas polemik kelangkaan barang dan kenaikan harga minyak goreng, tahu, dan juga tempe yang sedang melanda Indonesia. Reformasi peternakan babi di Cina menjadi salah satu penyebab tingginya harga kedelai. Indonesia yang bergantung nyaris 100% pada pasokan kedelai impor tentu saja terkena imbasnya langsung. Lantas langkah antisipatif apa yang bisa kita lakukan? Kita masih membahasnya bersama Pak Eko Listianto, pengamat politik dari Indef, dan juga Ibu Diana Dewi selaku Ketua Kadin DKI Jakarta. Kita ke Ibu Diana Dewi terlebih dahulu ya. Ibu Diana, sejumlah produsen tahu dan tempe kemarin melakukan aksi mogok produksi ini. Langkah apa yang dilakukan pihak Kadin untuk mengantisipasi kelangkaan stoknya kemarin? Ya Mbak, ya kita menyayangkan kepada teman-teman harus melakukan mogok. Tetapi di satu sisi kita juga menyadari bahwa tahu tempe ini kan sudah merupakan makanan harian yang semua orang pasti akan makan setiap hari. Sehingga kalau ada kenaikan harga, tentunya banyak yang tidak bisa terima langsung. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman sepertinya ingin menginformasikan kepada ibu-ibu khususnya. Konsumennya itu lebih banyak. Naik. Nah, kita sampaikan tidak dengan solusi apakah potong kecil volumenya. Nah, ini kita sampaikan harap ya berulang terus karena kita tahu bahwa tahu tempe setahun yang lalu juga seperti ini. Jadi kita tahu tadi juga mungkin dalam tayangan disampaikan karena ada satu negara di mana mereka melakukan pembelian biasanya dilakukan oleh pemerintahnya. Jadi pemerintah yang intervensi dengan memborong sekian banyak. Nah, tahu tempe ini kan sudah dilindungi oleh pemerintah dan mereka dilindungi oleh undang-undang bahwa tidak boleh kita yang pengusaha besar untuk melakukan pabrikasi besar-besaran. Nah, tentunya ada kebijakan lain yang mana mudah-mudahan kebijakan yang ke depan jadi lagi seperti ini karena kembali lagi kondisinya seperti ini. Karena mereka nggak tahu bahwa sebenarnya ini global harganya sehingga mereka Kita beralih ke Pak Eko terlebih dahulu ya. Pak Eko, kita masih membicarakan tempe ini. Harga naik, Pak Eko. Kemarin sempat tidak ada karena para produsen mogok produksi ya. Hari tadi saya beli dengan harga naik Rp1.000, Pak Eko. Bagaimana Pak Eko sebagai pengamat ekonomi menilai hal ini? Apa yang menjadi penyebab setelah hilang, setelah tidak ada stoknya, kemudian begitu ada harganya naik Rp1.000, Pak Eko? Iya, ya ini fenomena ya di awal tadi ya saya jelaskan bahwa memang ada kenaikan harga di level internasional. Tahun lalu itu harganya baru sekitar kedelai itu ya 6.000 sampai 7.000-an, terus kemudian sekarang sudah meningkat ya mungkin bahkan sampai di atas 10.000 ya, katakanlah sekitar 11.000, sehingga konsekuensinya adalah adanya kenaikan harga dari harga tempe atau tahu ya yang diproduksi yang memang sebagian besar bahannya ya terutama tempe mungkin ya itu adalah dari impor. Nah di sini sebetulnya Mbak Dita yang ingin saya tekankan adalah kebijakan pemerintah ini terkesan ya tadi juga terwakili ya dari suara Bu Diana tadi ya mewakili kaum UMKM ya mikro begitu, betapa kebijakan yang dibikin sejauh ini itu tidak cukup efektif begitu untuk bisa mengendalikan baik dari sisi harga maupun juga suplai produksi begitu bahan baku untuk masyarakat. Seperti harga eceran tertinggi tadi ya HET.
itu ya sudah kita ingatkan juga ke pemerintah bahwa kalau kita menerapkan HET sementara kita tidak yakin mampu mengawasi dengan baik, maka implikasinya memang akan ada kelangkaan begitu, karena begitu HET kan pasti harganya dibikin rendah begitu kan, yang terjangkau oleh masyarakat. Di saat permintaannya meningkat, harganya juga bahan bakunya produksinya lebih mahal begitu. Nah, sehingga tidak cukup gitu dengan HET, dan mungkin solusinya justru bukan HET begitu, walaupun pemerintah punya amunisi ya 7 triliun dari dana BPD BKS bisa dialokasikan untuk menutupi selisih dari ini ya apa yang sudah menjadi katakanlah biaya produksi yang lebih mahal di sisi produsen begitu, tapi nggak bisa diterapkan karena nanti yang terjadi justru kelangkaan seperti yang dikeluhkan hari ini ya. HET ini sudah 25 hari kita terapkan sejak awal Februari sampai hari ini, tapi nyatanya harga minyak goreng itu belum turun seperti sesuai keinginan pemerintah. Pun sama, kalau kedelai mau dicoba dengan HET juga malah lebih tidak efektif karena pemerintah itu belum menyiapkan begitu ya subsidinya begitu untuk HET kedelai gitu. Kalau misalkan itu mau dilakukan, sehingga ini adalah tidak cukup efektif. Nah, bagaimana caranya sekarang? Menurut saya langkah utama yang paling tepat itu tetap adalah bantuan ini ya sembako yang tepat sasaran begitu. Artinya subsidi itu langsung diberikan kepada konsumen, tapi memang harus tepat sasaran. Nah, ini kan problemnya lagi adalah pemerintah begitu kata-kata tepat sasaran itu kan soal data, tapi kan masa kita udah belajar kemarin dari bansos untuk PEN ya, dan juga untuk sebelum-sebelumnya harusnya ada usaha untuk memperbarui data, memperbaiki data. Terus yang kedua, memang ini adalah sifatnya harus melalui APBN. Tetapi bagaimanapun sekarang APBN itu totally sebetulnya ada di tangan eksekutif ya, tidak perlu dikatakanlah mendapat persetujuan DPR karena ini masih dalam fase pandemi begitu. Nah, ini sebetulnya ada ya upaya yang harusnya bisa lebih efektif. Nah, tadi juga disampaikan ya Bu Diana ya tentang bahwa kalau negara lain mungkin yang beli pemerintah begitu. Nah, sebetulnya kita dengan situasi kayak gini ya, minyak langka, minyak goreng langka, terus kedelai juga harganya mahal. Nah, ini kita punya Bulog begitu yang sebetulnya harusnya bisa memang menjadi ini ya katakanlah ya pengintervensi begitu untuk bisa menyelesaikan situasi ini begitu, dengan katakanlah bagaimana nanti dia bisa mensuplai pasokan lebih banyak ke market begitu, ke pasar, dan juga nanti dalam konteks kedelai tentu dalam jangka pendek kita nggak bisa mendorong produksi saat ini, tetapi bagaimana kemudian mengatur supaya ya impor yang dilakukan itu bisa juga lebih cepat dan tetap mendapatkan produk kedelai yang banyak ya tadi, walaupun ada persaingan mungkin dari katakanlah tadi ada dari China begitu ya, atau dari negara lain, tapi sebenarnya kan konteks kedelai ini kan sebagian besar ya 90% lebih kan kita impornya dari Amerika ya. Jadi quote and quote Amerika dengan China itu kan sekarang juga lagi berkonfrontasi soal dagang ya, masih berlanjut begitu kan. Sehingga kalau kita bicaranya sebenarnya dengan Indonesia harusnya kita punya bargaining position lebih baik begitu. Kita berbicara hal yang lebih luas nih Pak Eko. Apakah kenaikan harga pada minyak goreng dan kedelai ini akan memberikan dampak yang signifikan kepada perekonomian Indonesia? Iya, terutama ke arah inflasi ya. Jadi minyak goreng ya dan juga kedelai itu salah satu kebutuhan pokok masyarakat ya. Ini sangat luas yang menggunakan ya, apalagi minyak goreng begitu itu sudah salah satu ini ya masuk sembako yang paling primer lah begitu di masyarakat begitu. Kalau kemudian ini nggak segera teratasi, nanti akan mendorong tingkat inflasi begitu. Sebetulnya di Januari ini sudah kelihatan ya, kemarin di Januari ya datanya itu inflasi dari bahan pangan itu sudah menunjukkan kenaikan begitu. Jadi ini gambaran betapa beban inflasi kita di tahun 2022 ini memang banyak disumbang oleh sisi bahan pangan. Belum lagi 2 bulan lagi ya, kurang dari 2 bulan mungkin kita akan juga menghadapi Lebaran begitu ya, puasa dan Lebaran. Ini adalah momentum di mana bahan pangan itu sangat dibutuhkan. Jadi sebetulnya harusnya jauh-jauh hari pemerintah sudah menyiapkan mitigasi ya terhadap berbagai macam lonjakan harga barang kebutuhan pokok ini begitu.
Hubungannya sudah diperbaiki? Ibu Diana? Ya, Mbak. Ibu Diana, di sejumlah pasar swalayan pembelian minyak goreng kita ketahui ini dibatasi, Ibu Diana. Bahkan beberapa toko menyatakan tidak ada stok, katanya seperti itu. Bagaimana para pelaku UMKM mengatasi hal ini, Bu Diana? Betul sekali itu, Mbak. Justru tadi, Pak, saya sangat prihatin sekali dengan kondisi ini, karena yang waktu awal kejadian saya sampaikan bahwa coba kita dialog dengan supplier. Nah, itu dilakukan. Kemudian setelah ada informasi bahwa akan ada subsidi dari pemerintah yang menurut saya nilainya cukup besar, 7 triliun itu tidak kecil ya. Tapi kenyataannya tadi yang saya sampaikan, pada saat mereka mengembalikan untuk dikonversi harganya atau direvisi harganya menjadi harga baru, mereka hanya ditarik saja, menurut laporan demikian, kemudian tidak dikembalikan lagi ke mereka. Nah, ini yang terjadi. Kemudian saya sampaikan bahwa harusnya ada dialog. Nah, itu sudah dilakukan, tetapi hanya 1 kali lagi pengiriman gitu. Loh, jadi yang selanjutnya tidak ada. Kenyataannya itu seperti itu, Mbak. Dan kenapa supermarket yang memang tidak terintegrasi dengan produsennya, ada kan yang supermarket juga integrasi dengan produsen. Nah, yang tidak, itu tidak punya barang, Mbak. Kalaupun punya, sebenarnya mereka membuat setiap hari ada, tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini yang terjadi dan mengapa dibatasi. Jadi kalau misalkan satu toko, mereka hanya menyiapkan, saya tanya beberapa, itu hanya menyiapkan 20 pack. Sedangkan pasarnya sendiri kan nggak mungkin kalau satu toko hanya 20. Nah, ini yang memang terjadi dan kembali lagi saya sampaikan, sekarang mereka ini ingin sekali kejelasan seharusnya seperti apa. Jangan disampaikan bahwa harga 14.000, tetapi kenyataannya mereka masih membeli dengan harga 20.000. Bahkan 20.000 pun kadang-kadang nggak ada. Itu, Mbak. Pak Eko, menurut Anda saat ini apakah perekonomian Indonesia sudah bangkit di tengah gelombang pandemi yang kembali melonjak, Pak Eko? Ya, kalau secara umum sebetulnya tren pemulihan ini sudah terjadi ya. Kita bisa melihat indikator makroekonominya, salah satunya pertumbuhan ekonomi kita itu tumbuh tahun lalu itu 3,69%. Ya, memang ini di bawah dari target pemerintah. Target pemerintah sesungguhnya 5%, jadi belum mencapai target. Tapi sudah lebih baik dibandingkan 2020 ya, ketika pandemi lagi seru-serunya itu kan kita tumbuhnya itu minus 2,07%. Jadi sudah ada sedikit perbaikan begitu. Nah, di 2022 ini ya trennya sih sebetulnya adalah pemulihan begitu ya. Tetapi memang kalau kita nggak bisa menjaga ya dari sisi daya beli masyarakat, karena salah satu di indikator pemulihan ini, Mbak, kalau secara makro tadi sudah kelihatan pulih, sudah positif, tapi kalau dibedah lagi dari sisi tingkat konsumsi itu sebetulnya belum pulih seperti pada level sebelum pandemi ya. Jadi growth atau pertumbuhan dari sisi konsumsi itu masih di bawah dari sebelum pandemi. Artinya di sini masyarakat itu masih terpukul daya belinya begitu. Nah, di tengah keterpukulan karena mungkin juga dalamnya ya parahnya pandemi kemarin ini, sehingga untuk bisa memulihkan lagi dengan situasi harga kebutuhan pokok yang mulai meningkat lagi ya, ini kita belum tahu lagi ini ke depan ini ada apa lagi yang akan naik gitu ya. Bisa saja tepung misalkan karena ada Rusia Ukraina di mana itu 27% impor tepung itu ya, biji gandum itu dari Ukraina begitu. Jadi nanti akan ada cerita-cerita berikutnya kenaikan harga ini. Dari sini sebetulnya mekanisme harga eceran tertinggi tadi itu tidak akan efektif ya, sehingga paling pas itu sebetulnya adalah lebih kepada langsung aja gitu ya, bantuan langsung ke konsumen akhir begitu.
lebih enak begitu kan, tinggal kita memperbaiki datanya. Jadi nanti mereka tetap bisa mengakses, membeli. Kalau memang harganya mahal, lebih tinggi dari biasanya, misalkan naik 1.000 atau 2.000, itu dikompensasi dari katakanlah subsidi ya yang diberikan kepada mereka begitu lewat uang tunai ataupun kupon dan sejenisnya begitu. Itu akan lebih punya manfaat dan juga sulit untuk menimbun begitu. Kenapa? Karena ya sebetulnya yang terutama yang masyarakat bawah, mereka ada bantuan begitu dari pemerintah begitu. Berarti Pak Eko ini sekali lagi mengatakan bahwa harga eceran tertinggi ini akan efektif jika ada subsidi begitu ya Pak Eko ya? Kalau ada subsidi nggak perlu ada harga eceran tertinggi sebetulnya gitu. Jadi mekanismenya adalah lebih kepada konsumennya. Kalau harga eceran tertinggi itu seolah-olah dari sisi produsen kan yang ini mau diatasi, tapi nggak bisa juga gitu. Baik. Karena tadi ya begitu diumumkan harganya sekian, iya sih harga yang tertera segitu, tapi barangnya nggak akan pernah ada karena orang tahu nggak akan jual segitu gitu. Baik. Produsen juga akan nggak jual segitu gitu. Baik. Seperti telah kita ketahui, pemerintah melalui Permendag nomor 6 tahun 2022 ya menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Namun beberapa pihak menyesalkan implementasi kebijakan minyak goreng satu harga ini kurang ampuh dan dinilai sebagai kebijakan pilih kasih. Seperti tadi narasumber kita katakan ya. Lantas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Kita akan simak masukan-masukan dari para narasumber kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Time to Talk.